Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang PT Petrokimia Gresik dengan judul Evaluasi Kandungan Hasil Pengolahan Limbah Cair pada Unit Effluent Treatment Pabrik 3. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Nursida dan rekan saya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mana kita ketahui bahwa PT Petrokimia Gresik adalah produsen pupuk terbesar di Indonesia yang menghasilkan limbah cair industri dari berbagai proses produksinya. Limbah cair ini berpotensi mencemari lingkungan jika tidak diolah dengan benar. Nah, untuk itu, perusahaan menerapkan sistem pengolahan limbah cair menggunakan unit effluent treatment, di mana pengolahan limbah ini bertujuan memastikan air limbah yang dibuang ke laut aman dan memenuhi standar baku mutu sesuai regulasi Surat Keputusan Nomor 175 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Jenderal Bagian Pengolahan Kualitas Lingkungan sebagai surat keempat dalam seri surat dengan kode PKL 1 yang dikeluarkan pada tahun 2017. Adapun dampak limbah cair terhadap lingkungan jika tidak diolah. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua, bahaya toksik, dan yang ketiga, dampak pada kesehatan. Nah, untuk pencemaran air itu sendiri meningkatkan kadar bahan organik dan anorganik yang merusak kualitas air, dan juga menyebabkan eutrofikasi di ekosistem perairan dan mengurangi kadar oksigen. Untuk yang kedua, bahaya toksik, di mana dampaknya itu amonia dan fluorida dapat membahayakan kehidupan akuatik. Minyak dan lemak membentuk lapisan permukaan yang menghambat pertukaran udara. Yang ketiga, dampak pada kesehatan, di mana dampaknya itu air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Baik, selanjutnya yaitu proses pengolahan limbah di unit effluent treatment. Nah, pada proses ini terdapat beberapa tahap, dan untuk tahap pertama yaitu tahap chemical handling section. Nah, pada tahap ini peran individu sangat penting karena lingkaran terkecil dari rantai kebersihan adalah dimulai dari setiap individu, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menambahkan bahan kimia seperti kapur atau soda untuk menetralkan keasaman atau acid water. Bahan kimia ini membantu mengurangi tingkat polutan menggunakan produk ramah lingkungan, mengurangi polutan air dan listrik. Tahap selanjutnya yaitu tahap primary section. Tahap ini bertujuan untuk mengandapkan partikel tersuspensi di equalizer tank. Nah, dilakukan proses deregulasi dan evakuasi untuk menggumpalkan polutan. Selanjutnya yaitu tahap secondary section. Nah, tahap ini merupakan proses penjernihan air dengan memisahkan lumpur dari air limbah. Lumpur hasil pengolahan dibuang atau dikelola lebih lanjut sebagai limbah padat. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tahap filtration section. Nah, air limbah melewati filter untuk menyaring partikel halus. Hasilnya adalah neutralized water atau NW dan treated water atau TW. Nah, hasil akhir dari proses ini yaitu neutralized water, air yang digunakan kembali untuk proses industri sekitar 40%, dan treated water, air yang dibuang ke laut sekitar 60% setelah memenuhi standar baku mutu. Saya akan menjelaskan tentang parameter dan uji grafik. Yang pertama yaitu terdapat COD atau Chemical Oxygen Demand, di mana bahan baku mutunya yaitu kurang dari 0,2 kg per ton produk. Hasil observasinya dapat dilihat pada grafik, yaitu nilai COD tertinggi terjadi pada Agustus tahun 2021 sebesar 0,101 kg per ton produk. Sedangkan nilai terendahnya terdapat pada Januari dan Februari tahun 2021 sebesar 0,08 kg per ton produk. Kesimpulannya yaitu semua hasil berada di bawah bahan baku mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu terdapat TTS atau Total Dispense Solid. Bahan baku mutunya yaitu kurang dari 0,2 kg per ton produk. Hasil observasinya dapat dilihat pada tab grafik, yaitu nilai tertinggi terdapat pada tahun 2021 Desember sebesar 0,016 kg per ton produk.
Sedangkan nilai terendahnya terdapat pada Juli, September, dan Oktober tahun 2021 sebesar 0,002 kg per ton produk. Kesimpulannya yaitu hasil TTS tetap memenuhi standar bahan baku mutu. Selanjutnya yaitu minyak dan lemak. Bahan baku mutunya yaitu kurang dari 0,02 kg per ton produk. Hasil observasinya dapat dilihat pada tabel, yaitu nilai tertinggi terdapat pada September, Oktober, dan November tahun 2021 sebesar 0,0004 kg per ton produk. Sedangkan nilai terendahnya terdapat pada bulan lainnya sebesar 0,003 kg per ton produk. Kesimpulannya yaitu minyak dan lemak berada jauh di bawah standar bahan baku mutu. Selanjutnya yaitu pH. Baku mutunya yaitu 6-9. Hasil observasi yang didapatkan pada grafik yaitu nilai tertinggi terdapat pada Juni 2021 sebesar 8,9. Nilai terendahnya yaitu pada Juli 2021 sebesar 6,6. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu semua hasil memenuhi standar bahan baku mutu. Selanjutnya yaitu NH3 total. Bahan baku mutunya itu kurang dari 1 kg per ton produk. Hasil observasinya dapat dilihat pada grafik, yaitu nilai tertingginya terdapat pada Februari tahun 2021 sebesar 0,488 kg per ton produk. Sedangkan nilai terendahnya yaitu terdapat pada Juni 2021 sebesar 0,027 kg per ton produk. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu semua hasil yang didapatkan pada NH3 yaitu hasilnya aman di bawah bahan baku mutu. Selanjutnya yaitu Florida. Bahan baku mutunya yaitu kurang dari 0,05 kg per ton produk. Hasil observasi dapat dilihat pada grafik, yaitu nilai tertingginya terdapat pada Oktober 2021 sebesar 0,029 kg per ton produk. Sedangkan nilai terendahnya terdapat pada Januari, Februari, dan Mei tahun 2021 sebesar 0,000 kg per ton produk. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Florida berada jauh di bawah bahan baku mutu. Selanjutnya yaitu TKN atau total kejenuhan nitrogen. Bahan baku mutunya yaitu kurang dari 1,3 kg per ton produk. Hasil observasi yang didapatkan pada grafik yaitu nilai tertinggi pada Februari tahun 2021 sebesar 0,998 kg per ton produk. Sedangkan nilai terendahnya yaitu terdapat pada Maret 2021 sebesar 0,06 kg per ton produk. Kesimpulannya yaitu hasil tetap berada di bawah bahan baku standar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab kita semua. Maka dari itu, mulailah unit effluent treatment pabrik 3B PT Petrokimia Gresik telah mengelola limbah cair secara optimal, menghasilkan neutralized water dan treat water yang memenuhi standar baku mutu. Seluruh parameter pencemar termasuk COD, TSS, NH3, TKN, Florida, pH, dan minyak serta lemak berada di bawah batas yang ditetapkan. Meskipun TKN menunjukkan variasi, komitmen PT Petrokimia Gresik tercermin dari pengelolaan limbah yang konsisten dan sesuai regulasi untuk menjaga lingkungan sekitar. Dengan kesadaran tersebut, maka dari itu penularan di lingkungan sekitar lebih terjaga.